Saudara-saudari terkasih, pada video sebelumnya sudah kami sampaikan laporan sintesis Sinode para Uskup tentang sinodalitas yang berjudul Gereja Sinodal dalam Misi. Pada bagian pertama berjudul Wajah Gereja Sinodal. Bagian pertama ini terdiri dari 7 tema. Tema pertama berjudul Sinodalitas, Pengalaman dan Pemahaman. Tema kedua berjudul Dipersatukan dan Diutus oleh Tritunggal. Lalu tema ketiga berjudul Memasuki Komunitas Iman, Inisiasi Kristen. Yang keempat, Orang Miskin, Tokoh Utama dalam Peziarahan Gereja. Yang kelima, Gereja terdiri dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Dan yang keenam, Gereja Timur dan tradisi Gereja Latin. Dan yang ketujuh, di jalan menuju persatuan umat Kristen. Pada bagian kedua diberi judul Semua Murid, Semua Misionaris. Ada 6 tema yang terdapat pada bagian kedua ini dengan penomoran melanjutkan bagian pertama. Nomor 8, Gereja adalah Misi. Nomor 9, Perempuan dalam Kehidupan dan Misi Gereja. Nomor 10, Hidup Bakti dan Perkumpulan serta Gerakan Awam, sebuah tanda karismatik. Nomor 11, Diakon dan Imam dalam Gereja Sinodal. Nomor 12, Uskup dalam Persekutuan Gerejawi. Dan nomor 13, Uskup Roma dalam Kolegium para Uskup. Pada bagian ketiga diberi judul Merekatkan Ikatan Membangun Komunitas. Dan pada bagian ketiga ini terdapat 7 tema. Nomor 14, Pendekatan Sinode terhadap Formatio. 15, Discernment Gerejawi dan pertanyaan-pertanyaan terbuka. 16, Menuju Gereja yang mendengar dan mendampingi. Nomor 17, Misi di lingkungan digital. Nomor 18, Struktur partisipasi. Nomor 19, Pengelompokan Gereja dalam Persekutuan Seluruh Gereja. Dan nomor 20, Sinode para Uskup dan Sidang Gerejawi. Dan pada video sebelumnya sudah saya sampaikan usulan-usulan yang terdapat pada bagian pertama, topik nomor 1 dan 2. Kita akan melanjutkan ke topik nomor 3 dan seterusnya. Topik nomor 3 berjudul Memasuki Komunitas Iman, Inisiasi Kristiani. Dari tema ini ada 3 usulan. Yang pertama, jika Ekaristi membentuk sinodalitas, maka langkah pertama yang harus kita ambil adalah merayakan Ekaristi dengan cara yang sesuai dengan anugerah tersebut dalam persaudaraan yang sejati. Liturgi yang dirayakan secara otentik merupakan sekolah kemuritan yang pertama dan utama. Keindahan dan kesederhanaan liturgi yang terwujud dalam tata gerak harus mentransformasi kita terlebih dahulu sebelum membuat program pembinaan bagi yang lain. Usulan ini mendapatkan suara 337 setuju dan 7 tidak. Usulan berikutnya, langkah kedua mengacu pada kebutuhan untuk menjadikan bahasa liturgi lebih mudah diakses oleh umat beriman dan lebih terwujud dalam keragaman budaya sebagaimana dilaporkan secara luas. Diperlukan refleksi mendalam tanpa mempersoalkan kesinambungan tradisi dan kebutuhan akan pendidikan liturgi yang lebih baik. Konferensi Wali Gereja harus diberi tanggung jawab yang lebih luas dalam hal ini berdasarkan motu proprio Magnum Principium. Usulan ini mendapatkan suara setuju 322 dan tidak setuju 22 orang. Usulan berikutnya, langkah ketiga, komitmen pastoral untuk memperluas doa komunitas di luar perayaan Ekaristi. Bentuk-bentuk doa liturgi alternatif serta praktek kesalehan populer yang mencerminkan kekhasan budaya lokal, merupakan elemen yang sangat penting dalam memupuk keterlibatan seluruh umat beriman. Bentuk doa tersebut memperkenalkan umat beriman pada misteri Kristiani
dan membawa mereka yang kurang mengenal gereja menjadi lebih dekat dalam perjumpaan dengan Tuhan. Di antara bentuk-bentuk kesalehan populer, devosi kepada Maria lebih terkenal karena kemampuannya dalam menopang dan memupuk iman banyak orang. Usulan ini mendapatkan suara setuju 341 dan tidak setuju 3 orang. Selanjutnya kita masuk pada topik keempat tentang orang miskin, tokoh utama dalam peziarahan gereja. Pada topik ini diusulkan yang pertama, ajaran sosial gereja merupakan ajaran yang sangat sedikit diketahui. Hal ini tentu perlu diatasi. Gereja-gereja lokal diundang untuk tidak hanya menjadikan isinya lebih dikenal, tetapi juga mendorong agar mempraktekkan ajaran tersebut dengan cara menjadikannya inspirasi bagi tindakan. Usulan ini memperoleh suara setuju 340 dan tidak setuju 4 orang. Usulan nomor 2. Pengalaman perjumpaan bagi kehidupan dan melayani masyarakat miskin dan terpinggirkan menjadi bagian integral dari semua proses formatif yang ditawarkan oleh komunitas Kristiani. Ini merupakan prasyarat iman, bukan pilihan tambahan, khususnya berlaku bagi calon-calon pelayan tertahbis. Usulan ini mendapatkan suara setuju 341 dan 3 orang tidak setuju. Usulan yang ketiga berkaitan refleksi terhadap pelayanan diakonal, orientasi yang lebih tegas terhadap pelayanan kepada orang miskin harus ditingkatkan. Usulan ini mendapatkan suara setuju 337 dan tidak setuju 7 orang. Usulan yang keempat atau yang terakhir dari bagian ini, landasan alkitabiah dan teologis dari ekologi yang integral harus dipadukan secara lebih eksplisit dan hati-hati ke dalam ajaran, liturgi, dan tindakan gereja. Usulan ini mendapatkan suara 328 setuju dan 16 tidak setuju. Itulah usulan-usulan yang terdapat pada bagian 1, topik nomor 3 dan 4. Pada video berikutnya kita akan membahas usulan-usulan yang terdapat pada nomor berikutnya tentang gereja yang terdiri dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa, lalu gereja timur dan tradisi gereja Latin, dan akhirnya di jalan menuju persatuan umat Kristen. Semoga berguna. Terima kasih.